pengambilan darah kapiler atau vena, pembuatan dried blood spot atau DBS, pengemasan DBS, untuk early infant diagnosis atau EID, pada pemeriksaan HIV-1 kualitatif. Alat dan bahan: Wings Needle 25G, tabung EDTA, holder, lancet, filter paper dan desikan, alkohol swab, plester, kasa steril, tourniquet, lab coat, sarung tangan, face shield dan masker, rak penjemur filter paper, plastik ziplock, amplop, dan formulir pemeriksaan pasien. Pengambilan darah untuk bayi dapat dilakukan dengan dua cara, darah kapiler dan darah vena. Pengambilan darah kapiler dilakukan untuk satu jenis pemeriksaan dan hanya membutuhkan volume darah yang sedikit, kurang dari 1 mili. Bila dibutuhkan darah yang lebih banyak, dapat dilakukan pengambilan darah vena. Tata cara pengambilan darah kapiler pada bayi. Flebotomis mempersilahkan pasien untuk duduk pada kursi yang telah disediakan. Flebotomis harus mencocokkan data pasien dengan identitas yang tercantum dalam formulir pemeriksaan pasien seperti nama, umur, dan alamatnya. Pengambilan darah kapiler pada bayi, area penusukannya dapat ditentukan dengan umur dan berat anak. Neonatus dan bayi sampai umur 4 bulan, pengambilan dilakukan di tumit. Bayi usia 4-10 bulan diambil di ibu jari kaki. Untuk bayi 10 bulan sampai 18 bulan, pengambilan diambil melalui jari tangan, jari keempat, dan ketiga. Flebotomis memperlihatkan kit filter paper beserta dengan isinya. Flebotomis menunjukkan filter paper yang akan digunakan, lalu menunjukkan bagian lingkaran tempat darah diteteskan. Mencuci tangan, lalu gunakan sarung tangan. Hangatkan area penusukan. Flebotomis menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan. Masih baru dan tersegel. Lakukan desinfeksi pada area penusukan dengan alkohol swab. Lalu, biarkan kering minimal 30 detik. Lakukan penusukan. Hapus tetesan pertama menggunakan kasa steril. Lalu, biarkan sampai terbentuk tetesan besar. Teteskan darah pada filter paper di bagian tengah lingkaran, dan biarkan menyebar secara otomatis hingga membentuk spot darah. Lakukan penetesan sebanyak minimal 4 lingkaran. Lalu, usap dengan kasa steril. Tata cara pengambilan darah vena pada bayi. Pengambilan darah vena bayi tergantung dari usia dan berat badan. Lokasi pengambilan darah vena dapat dilakukan pada bagian median kubiti, vena cephalica, vena basilica, pada fossa antikubital. Flebotomis memakai sarung tangan. Flebotomis memperlihatkan alat-alat yang digunakan masih baru dan tersegel. Lakukan pengecekan vena yang akan ditusuk. Bersihkan area penusukan dengan alkohol swab. Pasang tourniquet. Lakukan desinfeksi pada area penusukan dengan alkohol swab, lalu biarkan kering minimal 30 detik. Lakukan penusukan menggunakan Wing Needle 25G dengan sudut 15-30 derajat. Jika jarum sudah masuk ke dalam vena, masukkan tabung EDTA ke dalam holder. Jika darah sudah mengalir, lepaskan tourniquet. Ambil darah hingga volume tabung EDTA sesuai batas. Tarik jarum dari vena pasien.
Tekan. Dan tutup area penusukan dengan kasa steril dan cek kembali. Pastikan darah sudah tidak mengalir. Aktifkan safety lock pada wing needle, lepaskan dari holder, dan buang pada safety container. Setelah tabung dilepaskan dari holder, pasang label dan konfirmasi pada pasien. Lakukan mixing atau homogenisasi sebanyak 8 kali. Lepaskan sarung tangan dan buang ke wadah limbah infeksius. Pembuatan DBS dapat dilakukan dengan 2 cara, tergantung dari darah kapiler atau darah vena. Bila menggunakan darah vena, maka dilakukan dengan pengambilan darah dari tabung menggunakan pipet sebanyak 50 mikroliter, lalu ditaruh di atas filter paper. Tulis ID spesimen pada filter paper. Taruh filter paper di tempat pengeringan, biarkan hingga kering selama kurang lebih 4 jam. Spesimen DBS yang baik. Tetesan darah tepat pada lingkaran. Lingkaran terisi penuh. Darah pada kertas saring telah kering. Identitas pasien dan nomor laboratorium tertulis dengan jelas. Hal-hal yang harus dihindari dalam pembuatan DBS. Pengambilan sampel yang salah. Bulatan tidak penuh. Darah membeku dan volume kurang. Sampel sudah berubah menjadi serum dan hemolisis. Sampel belum kering saat dikirimkan. Darah tercampur dari segala sisi dan volume darah terlalu banyak. Meneteskan lebih dari 1 tetes dan darah sudah mengklot. Jangan sentuh tetesan darah dengan benda apapun. Jangan dipanaskan, ditumpuk atau membiarkan DBS menyentuh benda apapun selama proses pengeringan. Masalah saat pemrosesan sampel. Pengeringan tidak sempurna. Serum terpisah dari sel. Memasukkan tetesan darah yang belum benar-benar kering ke dalam plastik ziplock. Alat dan bahan pengemasan dan pengiriman. Filter paper, desikan, plastik ziplock kecil, plastik ziplock besar, amplop, formulir pemeriksaan pasien, plastik pembungkus amplop. Aturan pengiriman. Tuliskan DBS pada pojok kanan atas menggunakan huruf kapital. Cantumkan nama penerima dan pengirim, detail nomor telepon dan alamat. Menghubungi vaskes rujukan sebelum pengiriman. Penyimpanan spesimen DBS. Penyimpanan stabil selama 1 bulan dalam suhu ruang dan 6 bulan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk penyimpanan lebih dari 6 bulan, dilakukan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Pengiriman spesimen DBS. Pengiriman spesimen DBS harus memenuhi standar IATA. DBS bukan bahan infeksius tanpa pengecualian, namun tetap harus hati-hati dalam penanganan, packaging, dan labeling. DBS tidak boleh dibungkus plastik ketat atau aluminium foil untuk mencegah kelembaban. Pengiriman sampel DBS menggunakan 3 lapisan kemasan. Lapisan pertama terdiri dari plastik ziplock kecil berisi DBS dan desikan. Lapisan kedua menggunakan plastik ziplock besar. Lapisan ketiga merupakan amplop berkualitas tinggi. Hal-hal penting pada pengemasan DBS. Pastikan tetesan darah telah kering. Masukkan dalam amplop dengan identitas yang sesuai. Masukkan dalam plastik ziplock dan berikan desikan. Pastikan hanya 1 spesimen dalam 1 plastik ziplock. Tuliskan, jangan dilipat, dan beri tanda DBS pada amplop.
Petugas lab harus menggunakan lab coat, masker, hair cap, dan sarung tangan. Setelah kering, masukkan filter paper ke dalam plastik ziplock kecil yang berisikan desikan, lalu masukkan ke dalam plastik ziplock besar. Filter paper yang sudah berada di dalam plastik ziplock dimasukkan ke dalam amplop. Masukkan formulir pemeriksaan pasien ke dalam amplop. Masukkan amplop ke dalam plastik. Paket siap dikirimkan ke laboratorium pemeriksa atau rujukan. Input ke dalam SITRAS. Untuk fasilitas layanan yang tidak menggunakan aplikasi SITRAS, dokumen dapat dikirim menggunakan kurir apapun seperti pengiriman dokumen biasa. Hasil pemeriksaan harus tercatat dalam rekam medik